Nah, ini teman-teman, saya sudah mempersiapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, amin. Salam sehat, sukses buat kita semua, dan salam dari Sarmi Papua buat perikanan Indonesia dan mancanegara. Di video konten saya kali ini, teman-teman, kiranya sudah 4 hari berturut-turut keadaan cuaca di daerah saya hujan lebat, dan dampaknya bisa berpengaruh pada kolam-kolam ikan saya, karena kolam yang saya miliki tidak memiliki atap. Kolam saya terbuka, teman-teman. Dampak cuaca hujan yaitu misalnya saya tidak dapat memberikan pakan pelet secara full sesuai porsinya sampai ikan saya kenyang, karena akan berakibat ikan lebih mudah terkena berbagai penyakit karena kondisi cuaca dan air kolam tidak memungkinkan. Dan dampak air hujan yang masuk langsung ke kolam saya bisa membuat kolam saya pH airnya berubah karena airnya menjadi asam. Apalagi ada satu kolam yang posisinya itu pas dengan talangseng, jadi di saat hujan turun airnya itu langsung jatuh ke dalam kolam melalui talangseng tadi. Teman-teman, saat ini pada kolam saya kelihatannya airnya agak jernih karena saya sudah mengurasnya sebanyak 20% hampir setiap hari, karena terjadi hujan full selama 4 hari berturut-turut. Bahkan sampai saya bikin video ini cuacanya masih mendung seperti akan turun hujan lagi. Teman-teman, pada konten video ini saya akan memperlihatkan cara saya ketika saat hujan lama hampir setiap hari secara terus-menerus, yang dampaknya saya tidak dapat memberikan pakan pelet pada ikan saya secara full atau sampai ikan kenyang. Tidak mungkin kita membiarkan ikan yang kita pelihara lapar dan kurang makan, karena cuaca hujan bisa-bisa bobot ikan berkurang. Jadi teman-teman, dalam keadaan seperti ini teman-teman tidak usah panik. Tetap kasih makan ikan, tetapi porsinya dikurangi saja, jangan sampai kekenyangan. Misalnya yang biasa kalau kasih makanan 5 ons pelet, kurangi menjadi 2 ons pelet. Terus kalau porsi pakan peletnya sudah dikurangi, teman-teman inisiatif mencari pakan alami atau tambahan seperti daun-daunan untuk menutupi pakan ikan yang sudah dikurangi. Karena pakan tambahan alami berupa daun-daunan
tidak akan berefek pada ikan pada saat dikasih makan saat musim hujan, seperti pakan pelet. Nah, ini teman-teman, saya sudah mempersiapkan beberapa jenis pakan tambahan untuk ikan saya. Daun-daunan ini yang biasa ikan nila saya sangat suka dan senang. Teman-teman bisa gunakan mengasih makan ikan sebagai pakan tambahan atau pakan saat musim hujan tak kunjung berhenti selama beberapa hari. Yang pertama adalah lemna atau mata lele. Lemna atau yang biasa disebut mata lele, sejenis tumbuhan air yang ikan nila sangat suka. Pasti di sekitar tempat tinggal teman-teman tanaman ini banyak dijumpai. Karena tanaman ini biasanya itu hidupnya itu di rawa-rawa, pokoknya di tempat berair lah. Yang kedua adalah daun gedi atau pepaya Jepang. Kalau di daerah saya disebut daun gedi. Daun gedi ini jenisnya banyak ya teman-teman. Ada yang putih daunnya terbelah, ada yang putih daunnya tidak terbelah, dan ada yang merah. Nah, yang merah itu seperti yang saya punya ini.
Yang ketiga adalah daun ubi jalar atau daun betatas. Daun ubi jalar atau betatas juga ada beberapa jenis. Ada yang putih dan ada yang merah. Nah, yang saya pegang ini adalah daun yang berwarna merah. Bisa juga disebut berwarna ungu ya, teman-teman. Yang keempat adalah daun pepaya. Pastinya teman-teman sangat familiar dengan daun ini. Pastinya tidak asing lagi kan dengan daun pepaya. Di sekitaran rumah kita, pekarangan rumah kita, pastinya ada banyak sekali daun pepaya. Yang kelima adalah daun kangkung. Kangkung pasti banyak di daerah teman-teman, karena kangkung ini gampang carinya dan gampang tumbuhnya. Biasa ada di daerah kolam-kolam liar, rawa, dan sawah. Dan tentunya ada pula di pasar, di penjual sayur. Nah, banyak teman-teman jenis-jenis daun-daunan yang ikan nila sukai. Misalnya lagi daun genjer, daun katuk, azolla, daun bayam, dan masih banyak yang lainnya yang teman-teman dapat memakainya juga untuk pakan ikan nila. Yang saya jelaskan di atas tadi hanya sebagai contoh saja. Teman-teman, jadi di saat cuaca musim hujan yang lama, bahkan bisa terjadi berhari-hari, bisa sampai 4, 5, dan 6 hari tidak kunjung berhenti. Teman-teman yang memiliki kolam ikan di luar atau tidak ada atapnya, saya sarankan sangat hati-hati menggunakan pakan pelet yang berlebihan, yang bisa membahayakan ikan yang kita pelihara. Teman-teman bisa menggantinya dengan pakan alternatif atau tambahan yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Berbeda kalau hujannya itu 1 hari saja. Misalnya besoknya sudah tidak hujan, cuaca sudah normal dan sudah muncul panas matahari. Teman-teman bisa kembali memberikan pakan pelet secara normal sesuai porsinya. Tetapi
Berbeda kalau hujannya berhari-hari, misal sampai 1 minggu seperti yang saya alami ini. Hujannya sudah 4 hari hujan. Demikian teman-teman konten video dari saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat budidaya ikannya. Salam sehat, sukses buat kita semua, dan salam dari Sarmi Papua buat perikanan Indonesia dan mancanegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.